10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, kami di sini dari kelompok 4 kelas MLY 4D ingin menjelaskan tugas kami mengenai studi kelayakan bisnis praktikum. Baik, kami di sini beranggotakan 5 orang, di antaranya yaitu Amanatul Abrar Syafi'i, kemudian Ardi Panjaitan atau saya sendiri, kemudian Dimas Arsusilo, kemudian Jastian Pratama, dan yang terakhir Muhammad Alif Mulki. Baik. Dalam tugas ini, kami akan melaksanakan studi kelayakan bisnis, di mana kami akan langsung melakukan pengamatan kepada bisnis yang kami pilih. Nah, selanjutnya melaksanakan riset produk untuk bisnis yang akan kami buat. Kemudian menganalisa peluang produk tersebut, dan terakhir membuat produk baru dari bisnis kami sendiri. Nah, yang menjadi latar belakangnya yaitu yang pertama, dalam pelaksanaan bisnis atau perusahaan di Indonesia, sudah mengalami perkembangan lebih maju dan baik. Dari perkembangan tersebut, ada proses penciptaan atau pembuatan bisnis dan variabel lainnya, di mana di setiap variabel telah dilaksanakan penganalisan terkait kelayakan masing-masing dalam pelaksanaan bisnis. Nah, oleh karena itu, perlunya studi kelayakan bisnis dalam pembelajaran dan pelatihan setiap institusi pendidikan yang berkaitan dengan bisnis. Pembelajaran dan pelatihan dilaksanakan yakni melaksanakan perencanaan bisnis dan produk yang akan dijual dalam pasar yang telah dilaksanakan riset dan telah dianalisa. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama untuk menentukan produk yang akan dijadikan usaha pada perusahaan. Yang kedua yaitu menentukan inovasi dari produk yang diharapkan oleh konsumen. Yang ketiga untuk merancang usaha baru dari produk perusahaan yang diamati. Dan yang keempat yaitu membuat strategi produk baru dari rancangan tersebut. Dan untuk manfaatnya yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang produk. Nah, serta membantu dalam kinerja pemasaran yang mana melakukan sebelum penulis memulai usaha baru dan memperkenalkan produk baru yang akan atau akan telah direncanakan maupun mempertahankan usaha yang sudah ada. Nah, jadi di sini kami melakukan riset perusahaan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui riset pasar. Nah, riset pasar itu yaitu merupakan kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan, perumusan tujuan penelitian maksudnya, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, interpretasi hasil penelitian. Kesemuanya itu ditujukan untuk masukan lagi bagi pihak manajemen dalam rangka identifikasi masalah dan pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Nah, hasil riset pemasaran ini dapat dipakai untuk perumusan strategi pemasaran dalam merekrut peluang pasar. Nah, berkenalan dengan definisi yang luas mengenai riset pasar. Nah, untuk perusahaannya sendiri kami memilih 3 perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, ini merupakan perusahaan dengan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nah, beberapa produk yang dihasilkan di antara lain Indomie, Sarimi, Supermie, kecap dan saus Indofood, Promina, Sun, dan bumbu kaldu Indofood lainnya. Nah, meskipun perusahaan tersebut tidak konsisten memproduksi satu jenis produk, tetapi sebenarnya produk yang diutamakan dan diandalkan dalam perusahaan ini adalah Indomie atau mie instan. Yang perusahaan kedua yaitu PT Nippon Indosari Korpindo. Nah, perseroan ini bergerak dalam bidang industri makanan, khususnya bidang dalam produk bakery. Nah, perusahaan ini didirikan di atas lahan seluas 10.227 meter kuadrat di Cikarang Industrial Estate, Bekasi tepatnya, Jawa Barat. Nah, perseroan ini memiliki kapasitas produksi awal sebesar 3.138 ton per tahun. Nah, untuk yang selanjutnya perusahaan 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Amanatul Abrar Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas pada perusahaan ketiga yang bernama Bening Jati Anugrah. Usaha ini mulai dirintis sejak Februari 2007 dengan nama usaha Bening Jati Anugrah. Dalam perjalanan usahanya, Bening Jati Anugrah dengan merek produk Bening Food dengan tenaga kerja yang terlibat saat ini mencapai 22 orang berlatar pendidikan SMP sampai dengan tingkat S1 sarjana. Hasil dari produksi yang telah dilakukan saat ini mencapai sebanyak lebih dari 25 macam produk, antara lain ada bakso ikan, somai, otak-otak panjang, dan kaki naga ikan. Produksi yang sudah ada sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 500 kg per hari.
Hal-hal yang perlu dianalisa, yang pertama ada profil dan sejarah perusahaan, terus yang kedua ada visi dan misi perusahaan, terus yang ketiga ada legalitas, keempat produksi dan strategi, dan yang terakhir produk yang dikembangkan. Terus ada riset produk. Kegiatan penelitian sistematis dalam menentukan suatu produk yang ditawarkan ke dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Nah, produk pertama yang akan kita tawarkan yaitu adalah Indomie. Nah, mie adalah produk pangan yang terbuat dari terigu dengan atau tanpa bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan berbentuk khas mie. Nah, sekitar 40% konsumsi gandum di Asia adalah mie. Mie juga merupakan salah satu produk yang banyak digemari oleh orang-orang Asia, terutama masyarakat Indonesia. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan mie adalah tepung terigu, salah satunya tepung terigu. Alasan kelompok kami memilih produk ini, yang jelas pastinya ada harga yang murah, terus bahannya mudah didapat, terus dapat dikonsumsi oleh kalangan muda ataupun tua, terus rasanya juga nikmat, kemasannya menarik, dan sudah teruji disukai oleh banyak konsumen. Nah, untuk target pasar yang akan kita tuju itu dari kalangan masyarakat terutama yang sedang merantau. Untuk produk kedua yang akan kita tawarkan adalah sari roti. Roti sandwich adalah makanan yang dibuat dari bermacam-macam roti yang diiris, merupakan belahan tipis ataupun tidak, dan diisi dengan berbagai isian. Pada umumnya, sandwich disajikan sebagai hidangan selingan, snack untuk orang-orang yang tidak mempunyai cukup untuk makan, kayak misalnya sebagai bekal orang-orang yang bekerja dalam perjalanan dan sebagainya. Dan alasan kami memilih produk sari roti ini yang jelas juga sama seperti Indomie tadi, harganya juga murah, bahan mudah didapat, dapat dikonsumsi oleh kalangan muda ataupun tua. Terus rasanya juga nikmat, kemasannya juga sama menarik, dan yang jelas mudah dibawa kemana-mana. Target pasar yang akan kita tuju pada semua kalangan masyarakat yang sama seperti Indomie tadi itu, khususnya yang sedang merantau. Nah, untuk yang produk ketiga yang akan kita tawarkan adalah Garuda kacang kulit. Pilus Garuda yang merupakan merek pertama Garuda Food untuk produk kacang kulit. Kacang kulit Garuda terbuat dari kacang tanah pilihan yang haring dan renyah serta isi yang padat dengan kandungan asam lemak tak jenuh. Ini inovasi terbaru dari segmen ini meliputi kacang kulit rasa bawang dan raja kacang biga atau kacang dengan 3 butir isi. Alasan pemilihan dari produk kacang kulit Garuda adalah yang pertama, harganya yang murah. Harga dari kacang kulit Garuda ini terbilang cukup murah jika dibandingkan dengan makanan ringan yang lain. Kemudian bahan mudah didapat, ini adalah alasan pemilihan untuk produksi, karena bahan dari kacang kulit Garuda sangat mudah didapat karena bahannya hanyalah kacang. Kemudian dapat dikonsumsi oleh kalangan muda ataupun tua, rasanya nikmat, kemasan menarik dan mudah dibawa. Target pasar dari kacang kulit Garuda ini adalah sebenarnya seluruh kalangan, namun terdapat spesifik yang lebih terutama bagi pria berumur 40 ke atas. Pria berumur ini biasanya menjadikan kacang kulit Garuda sebagai cemilan yang biasa dinikmati bersama segelas kopi. Riset pasar adalah sebuah kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, mulai dari masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Kesemuanya itu ditunjukkan untuk masukkan lagi pihak manajemen dalam rangka identifikasi masalah dan mengambil keputusan untuk pemecahan masalah. Hasil riset pemasaran ini kemudian dapat dipakai untuk perumusan strategi pemasaran dalam peluang pasar, berkenaan dengan definisi yang luas mengenai riset pasar. Langkah riset pasar. Dalam melakukan riset pasar terdapat 4 langkah yang perlu dilakukan. Pertama adalah menentukan data serta metode riset. Yang pertama kali dilakukan adalah data serta metode riset perlu ditentukan.
Kemudian setelah ditentukan data dan metode riset, dilakukanlah pengumpulan data riset. Pengumpulan data ini biasanya menggunakan metode survei, entah menggunakan Google Form atau ditanyakan secara manual. Bukan menggunakan Google Form. Google Form yang telah disesuaikan ke pertanyaannya dengan kepentingan. Kemudian ada pengolahan dan analisa data. Dalam pengolahan data ini yang telah terekam dari beberapa surveyor nantinya akan dianalisis dan diklasifikasikan. Ini yang terakhir adalah penentuan hasil produk. Hasil produk ini adalah hasil dari olahan dan analisis data tersebut akan didiskusikan untuk menentukan hasil dari produk. Nah, kemudian hasil dari riset yang telah kita lakukan dapat diketahui jika bina tertinggi dari responden yang telah mengikuti survei adalah produk makanan dengan jenis Indomie. Adapun bahan baku yang digunakan untuk membuat mie adalah tepung terigu. Ini merupakan produk makanan dibuat dari tepung gandum atau tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan ditambahkan yang diizinkan sebentuk mie yang tidak dikeringkan. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing responden. Hal tersebut menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap produk makanan Indomie, yang berarti sebagian besar lebih memilih makanan Indomie sebagai produk inovasi dengan roti sandwich dan juga kacang Garuda. Kemudian ada bisnis model. Untuk menentukan sebuah model bisnis, terdapat sebuah tool yang dapat membantu, disebut dengan bisnis model kanvas. Model kanvas adalah sebuah tool atau alat karena dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan sebuah konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam elemen-elemen visual. Elemen-elemen visual tersebut terdiri dari yang pertama adalah key partners, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, customer segments, channels, cost structures, and revenue. Pertama adalah key partners. Dalam hal menjual produk mie instan, kami melakukan kerjasama dengan supplier dalam hal bahan bakunya, sudah bersama dengan para agen, toko, minimarket, swalayan, dan dalam jual produk mie instan. Kemudian ada key activities. Key activities ini adalah aktivitas kunci dalam mengoperasikan usaha mie instan. Kunci dari aktivitas ini adalah melakukan pembelian bahan baku kepada supplier, lalu mengolah bahan baku tersebut dan memasarkan produk tersebut. Ini tidak bosan untuk berinovasi dalam mengembangkan produk mie instan ini sehingga banyak variasi yang membuat konsumen tidak merasa bosan. Yang ketiga ada key resource. Key resource adalah sumber utama yang dalam pembuatan mie instan. Sumber utama dalam pembuatan mie instan kami ini adalah membutuhkan dapur produksi dan alat memasak untuk memproduksi produk atau mengolah produk mie instan kami. Dan empat adalah value proposition. Pelanggan bisa menikmati produk kami dengan varian rasa yang banyak rasanya, kemudian rasa yang lezat, dan tentu saja dengan harga yang sangat ramah di kantong. Anda juga bisa memasak dimanapun dan kapanpun karena cara pembuatannya cukup mudah. Kemudian ada customer relationship. Customer relationship adalah bagian dari hubungan servis yang lebih baik dengan pelanggan. Service level yang sangat baik dan pelanggan bisa mencari info dari kami lebih dalam melalui media sosial. Tentunya akan ada inovasi dan produk kami berdasarkan saran-saran dari pelanggan kami. Nah, saran-saran dari pelanggan kami akan masuk dan kami jadikan sebagai bahan pertimbangan, sebagai inovasi rasa dan lain-lain. Kemudian ada customer segments. Produk kami dapat dinikmati untuk semua kalangan kecuali balita. Fokus tujuan utama kami ialah anak-anak rantau yang sedang menghemat uang dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian ada channel. Media promosi yang kami lakukan dalam memasarkan mie instan ialah memasarkannya melalui media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kami juga membagikan brosur penawaran produk kami dan juga omongan orang dari orang itu juga sangat membantu kami. Kemudian ada cost structure adalah struktur dalam keuangan. Dalam hal keuangan yang kami gunakan selama proses pembuatan ini ialah biaya bahan baku, gaji pegawai, biaya alat masak, dan biaya marketing. Bisnis model kanvas terakhir adalah revenue streams. Dari semua varian produk mie instan yang kami jual, kami mendapatkan sumber pendapatan. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke company profile.
Nah, setelah kita menganalisis hasil riset pasar mengenai beberapa produk, ternyata produk yang paling diminati itu merupakan produk mie instan. Maka dari itu, kelompok kami membuat perencanaan untuk membuat produk baru yang kurang lebih mirip dengan mie instan. Nah, inilah nama PT kami, yaitu kami namai dengan PT Lasmi Jaya. PT Lasmi Jaya ini sebuah usaha di bidang kuliner yang kami dirikan itu pada tahun 2022. PT Lasmi Jaya ini memproduksi mie instan dengan berbagai varian rasa dan rasanya diharapkan itu sangat cocok dengan lidah konsumen di Indonesia, terutama bagi kalangan anak rantau. Selanjutnya profil perusahaan kami terlihat pada slide berikut, yaitu namanya PT Lasmi Jaya, pemilik usaha kelompok kami sendiri, alamat Jalan Setiabudi nomor 5 Bandung, Jawa Barat, nomor telepon kami 0882 133 15208. Awal didirikan pada tanggal 10 April 2022. Jika ingin menghubungi kami bisa melalui website dan alamat email. Dan produk kami yang kami hasilkan itu mie instan. Dalam mengembangkan produk kami memiliki strategi perusahaan. Yang pertama itu menyasar ke segmentasi kuliner bagi kalangan remaja dan dewasa. Yang kedua segmentasi harga bagi kalangan menengah ke atas. Yang ketiga itu membuka outlet pada tempat yang berada di toko, agen, minimarket, dan swalayan. Lalu selanjutnya produk value. Dari kelebihan produk kami yaitu kami memiliki service level yang baik, varian rasanya banyak dan rasanya juga lezat, dan juga harga kami itu sangat terjangkau. Nah, ini visi misi kami. Visi kami itu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Lalu misi kami itu menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Nah, ini merupakan struktur organisasi dari PT Lasmi. Yang pertama itu diketuai oleh Dimas Aris Susilo sebagai CEO dari PT Lasmi. Lalu ada turunannya yaitu sebagai manajer. Yang pertama ada Justin Pratama, saya sendiri sebagai produksi. Lalu ada Ardi A. Panjaitan sebagai keuangan. Lalu ada Alif Mulki sebagai manajemen pemasaran. Lalu ada Amanatul Abrar sebagai administrasi. Nah, ini merupakan produk yang kami hasilkan yaitu mie goreng Flash Mie. Flash Mie ini merupakan salah satu merek mie instan yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas dan rempah-rempah serta dilengkapi dengan formulasi bumbu yang tepat. Flash Mie ini merupakan produk mie goreng yang kami jual dalam berbagai varian rasa. Di antaranya ada rasa ayam bawang, mie goreng bakso spesial, mie goreng crispy, dan mie goreng ayam spesial. Harga yang kami jual dalam Flash Mie itu dijual dengan harga 3.000 per bungkusnya. Selanjutnya ini merupakan gambaran singkat dari proses pembuatan Flash Mie. Dimulai dari penuangan tepung pada screw, lalu mixing, lalu di pressing, lalu di steaming, lalu di cutting, lalu di frying, lalu di cooling, dan yang terakhir sampai di packaging. Nah, ini merupakan alur proses dari produk yang kami hasilkan. Jadi pertama itu bahan baku dikelola oleh pertanian, lalu pertanian itu menyuplainya ke produk produksi. Nah, setelah bahan baku itu dikirimkan ke pabrik produksi PT Lasmi, maka produk itu akan diproduksi menjadi produk jadi. Setelah itu produk diteliti dan dilihat apakah memenuhi persyaratan. Nah, jika tidak, produk itu akan ditolak, dan jika iya, maka produk itu akan dikemas. Lalu setelah dikemas akan didistribusikan di berbagai distributor. Lalu sampailah ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya promotion. Dari promotion ini kami memasarkan produk kami melalui agen, toko-toko, dan sebagainya. Lalu dengan promotion kami memaksimalkan potensi media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Terus tidak lupa kami menjalin hubungan baik dengan pelanggan supaya pelanggan itu nanti bisa mengajak teman-teman lainnya untuk membeli produk kami. Nah, selanjutnya ada placement. Di placement ini
bagaimana produk kami itu mudah didapatkan oleh customer kami. Yaitu kami bisa menyarankan untuk customer itu mendapatkannya di toko, agen, swalayan, dan minimarket. Selanjutnya physical evidence. Dalam physical evidence ini merupakan bukti fisik kami dalam menjual produk Flashme. Jadi produk Flashme kami dikemas dan dijual dipajang di etalase toko-toko. Selanjutnya kita akan menganalisis pasar dengan beberapa strategi yang ada. Baik, terima kasih kepada Justian yang telah mempersilahkan tempat dan waktunya untuk menjelaskan analisis pasar kepada saya. Baik teman-teman, selanjutnya yang akan menemani kalian dalam penjelasan presentasi pada kali ini adalah saya sendiri, Dimas Arif Susilo, yang akan menjelaskan analisis pasar. Nah, teman-teman sekalian, apakah kalian tahu apa sih analisis pasar itu? Ada yang tahu? Nah, secara mudahnya, secara singkatnya, analisis pasar merupakan cara kita dalam menganalisa dan melakukan penelitian dalam pasar yang akan kita tuju ataupun yang akan kita targetkan. Nah, dalam penelitian ataupun analisis pasar ini, kita juga, tim kami, PT Lasmi juga telah menentukan beberapa strategi yang akan kami gunakan. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Pasti kalian bingung apa itu segmentasi pasar, yaitu selanjutnya. Nah, segmentasi ini merupakan upaya kita dalam memetakan ataupun memilah konsumen dalam pasar tersebut. Nah, pemilihan ini bisa berdasarkan persamaan konsumen, mulai dari usia, tempat tinggal, gaya hidup, penghasilan, dan bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk, bagaimana cara mereka menghabiskan uang untuk mengkonsumsi produk, dan bagaimana cara mereka untuk memuaskan diri mereka dalam membeli produk. Nah, karena itu, PT Lasmi juga telah melaksanakan ataupun membuat sebuah produk Flashme, di mana produk Flashme ini memiliki ukuran kemasan 15-20 gram yang bisa masuk ke dalam pasar manapun, karena dengan ukuran tersebut kita bisa memudah dalam memasukkan, dalam membawa, dan dalam menjadikan produk Flashme ini sebagai barang dagangan. Karena itu, dalam segmentasi ini kita juga telah menentukan 3 pendekatan yang akan kita lalui. Yang pertama adalah demografis. Nah, pada tahap demografis ini, tim kami telah melaksanakan pendekatan melalui masyarakat, yaitu dari usia 15-35 tahun, baik dari gender perempuan maupun dari gender laki-laki, yang sama-sama bisa mengkonsumsi produk ini. Karena apa? Karena produk mie ini harganya terjangkau dan mudah didapat oleh semua kalangan. Walaupun penghasilannya mulai dari 300.000 per bulan, itu bisa melaksanakan atau mengkonsumsi produk ini karena harganya yang sangat-sangat terjangkau dalam pasar yang telah kita pilih. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu geografis. Nah, terkait dengan penyebaran produk ini, kami telah meratakan semua kalangan, semua masyarakat yang ada di Indonesia. Kami telah menyebarkan produk Flashme ini kepada seluruh kalangan di Indonesia, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah, baik dari kalangan desa maupun kalangan kota, baik dari kalangan yang biasa maupun dari kalangan yang luar biasa. Semuanya tentunya akan bisa melaksanakan dan menikmati produk Flashme ini. Kemudian yang ketiga, pendekatan psikografis. Nah, psikografis ini kami melaksanakan pendekatan melalui mahasiswa, pelajar, karyawan, PNS, maupun segala pekerjaan lainnya yang bisa mengkonsumsi produk ini. Tentunya dengan nilai tambah gaya hidup yang suka bekerja keras dan sering terlambat makan akan menambah alasan produk kita sangat diminati masyarakat, yaitu karena bisa menggantikan produk nasi nantinya untuk menggantikan kalori yang ada dalam tubuh. Karena produk Flashme ini sangat mudah didapat, sangat mudah dijangkau, sangat murah harganya, dan juga mudah dibuat, mudah dibawa. Itu semua akan menjadi alasan plus kami, alasan tambah kami agar kami bisa percaya diri dalam memasarkan produk Flashme ini. Kemudian setelah kami melaksanakan segmentasi, tentunya kami harus melaksanakan targeting ataupun menargetkan sesuatu.
targeting ini merupakan sebuah cara kita untuk membidik market ataupun target pasar yang telah kita tuju, yang telah kita pilih dalam hasil pemilahan ataupun segmentasi pasar yang telah kita laksanakan. Nah, selanjutnya apa saja yang harus kita lakukan dalam target pasar ini? Kita sudah menargetkan beberapa ataupun 2 target yang akan kita tuju dalam pemasaran produk Flash Mini dari PT Lasmi, yaitu ada 2 segmen inti. Yang pertama adalah kalangan muda, kalangan usia remaja, khususnya anak-anak maupun anak-anak di luar rumah, anak-anak yang sedang melaksanakan program studi di kota lain, anak-anak yang sedang berjuang dalam kota lain, itu akan sangat bermanfaat, akan sangat berguna, dan akan sangat mendukung produk Flash Mini, akan sangat cocok dengan produk Flash Mini. Karena apa? Di sini produk Flash Mini akan bisa dibuat dengan cara tepat saji dan sangat insya Allah bernutrisi. Kemudian kalangan kedua adalah kalangan remaja ke atas, di mana dengan adanya aktivitas yang dinamis dan memiliki kebutuhan akan kesehatan, produk Flash Mini sangat cocok untuk kalangan usia atas, untuk menggantikan produk ataupun untuk menggantikan nasi yang sudah ibaratnya dibuat sangat sulit, ataupun untuk membuat produk Flash Mini lebih mudah. Setelah kita menargetkan sesuatu, tim kami telah melaksanakan positioning. Positioning ini bagaimana cara tim kita, cara Flash Mini ini memposisikan produk kita dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, dalam posisi produk Lasmi ini, yang seperti yang sudah saya katakan bahwa Lasmi ini sudah memiliki brand yang sangat kuat di hati konsumen, karena makanan ini dapat menggantikan kalori utama yaitu nasi maupun di dalam tubuh, dan dapat menggantikan komposisi nutrisi yang ada dalam tubuh. Kemudian Lasmi ini atau Flash Mini ini juga bisa dibuat dengan mudah dengan harga yang terjangkau. Insya Allah karena alasan dari posisi yang kami tentukan ini dapat menambah daya tarik minat konsumen kepada produk Flash Mini ini, karena seperti hasil survei sosial ekonomi nasional ya atau disingkat Susenas memperlihatkan bahwa konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia terus berkurang secara konsisten. Kemudian dari data World Instant Noodle Association atau disingkat WINA juga memberikan konfirmasi bahwa konsumsi mie instan masyarakat Indonesia mulai meningkat. Dengan adanya alasan itu, dengan adanya survei itu, kami sangat percaya diri bahwa posisi kami dalam pasar akan sangat menguntungkan bagi kami dan menguntungkan masyarakat lainnya. Kemudian setelah kita melaksanakan analisis pasar, kita juga harus menentukan bagaimana cara kita membuat 4 variabel. Katakan tadi, kita juga telah menentukan variabel 4P. Apa sih itu variabel 4P? Variabel 4P terdiri dari product, price, place, and promotion. Kita juga telah menentukan bagaimana produk kita nantinya dilihat, bagaimana harga kita, bagaimana tempat penjualan kita, bagaimana cara promosi kita. Nah, dalam produk ini sasarannya adalah bagaimana cara kita mengadakan usaha penyempurnaan dan perubahan produk kita ke arah yang lebih baik sehingga dapat mempengaruhi daya guna dan daya pemuas maupun daya tarik untuk masyarakat konsumen sekitar. Kemudian dari harga, Flash Mini ini selain dapat dibeli dengan ecer, itu juga bisa dibeli dengan paket maupun dengan satu kardus yang berisi 30 atau 40 Indomie, tentunya dengan harga yang lebih murah daripada harga grosir ini. Karena apa? Di masyarakat Indonesia akan sangat terjangkau dengan harga 3.000 ini, apalagi jika membelinya melalui paket ataupun satu kardus, tentunya dengan harga yang lebih murah. Kemudian bagaimana tempat pasaran kita telah melaksanakan jalur distribusi baik dari Flash Mini, baik dari produsen, wholesaler, retailer, dan konsumen. Karena produk mie instan tahan lama dan tidak mudah rusak, ini akan sangat cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang telah ada pada saat ini. Karena apa? Masyarakat membutuhkan ibaratnya makanan yang bertahan lama tetapi juga tidak mudah rusak ke depannya, dan juga tetap terjaga keutuhan makanannya. Itu akan sangat menambah nilai plus dari produk Flash Mini ini.
Nah, kemudian jika kita melaksanakan jalur pendistribusian dari produsen, selanjutnya disalurkan ke wholesaler, disalurkan kembali ke retailer, dan sampai ke warung-warung kecil, lalu selanjutnya bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, tim kami juga telah memilah ataupun memilih promosi yang akan dilakukan oleh produk Flashme ini. Yang pertama adalah iklan dari media sosial maupun brosur. Nah, yang seperti kita tahu, media sosial itu sangatlah luas, sangatlah besar, sangatlah dinamis, sangatlah sosialis. Kenapa masyarakat generasi Z ini tidak lepas dari media sosial? Kita tahu bahwa media sosial ada Facebook, Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada market Shopee, ada market Tokopedia lainnya. Itu bisa kita pasarkan, kita bisa promosikan di dalamnya, sehingga kita bisa memanfaatkan dan menambah nilai promosi, menambah nilai brand image kita kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui dan kita bisa menarik perhatian dan konsumsi mereka untuk produk Flashme ini. Kemudian yang kedua, produk Flashme dapat ditemukan di seluruh warung-warung kecil maupun supermarket yang ada, karena tujuan kita adalah untuk menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Baik teman-teman semua, kesimpulan dari presentasi yang telah kami laksanakan pada kali ini tentang analisis studi kelayakan bisnis pada kali ini, dengan mengumpulkan informasi dan menganalisa riset pasar, riset produk, riset perusahaan dari beberapa produk, ternyata kita telah mendapatkan hasil bahwa yang kita analisa, yang kita analisis produknya itu merucut dan paling banyak diminati adalah produk instan. Sehingga apa? Sehingga kita melaksanakan pembuatan produk, melaksanakan perencanaan produk Flashme ini melihat dari hasil yang telah kita dapatkan. Nah, kami juga mendapatkan ide usaha baru dengan PT Lasmi, yaitu sebuah perusahaan yang akan menaungi produk Flashme ini yang bergerak di bidang utama makanan. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili teman-teman tim kami, kelompok 4 dari kelas MLI 4D, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dan perhatiannya dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan pada penyampaian dan kata-kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri mewakili tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.